Siapa bilang tinggal di rumah mungil itu bikin nggak nyaman? Padahal, kalau ditata dengan cara yang tepat, dijamin deh kamu bakal betah terus di dalam rumah. Coba simak tip berikut buat tahu cara-caranya ya. Tinggal di rumah mungil nggak berarti bikin sesak dan terasa sempit kok Sobat UI. Karena bisa kamu siasati dengan membuat bukaan, seperti jendela atau ventilasi di tiap ruangan kamu. Adanya jendela atau ventilasi bisa memberi akses pencahayaan, penghawaan, dan pandangan supaya ruangan terasa lebih lega dan segar. Tapi, harus kamu perhatikan juga nih, kalau 3 akses bukaan tadi harus sesuai dengan kebutuhan dan privasi tiap ruangan. Supaya penataan ruangan jadi efisien, Sobat UI jangan hanya fokus melihat ukuran ruangannya saja, tapi pikirkan juga bagaimana kamu mengatur posisi, tipe, dan arah bukaan, seperti pintu, jendela, atau ventilasi. Kenapa? Karena akan berpengaruh ke pemanfaatan ruangan dan penataan perabot kamu nantinya. Misalnya, di sisi ruangan yang diberi jendela, tidak bisa dipakai untuk menaruh lemari tinggi karena akan menghalangi jendela tadi. Sebagai gantinya, kamu bisa menaruh tempat tidur di sisi tersebut. Contoh lainnya, kalau kamu memilih pintu tipe swing door, kamu harus merelakan sebagian area untuk ruang buka tutup pintu. Jadi, kamu nggak bisa menaruh perabotan di area tersebut. Siapa sih yang nggak excited saat mulai menata rumah? Pasti Sobat UI udah kepikiran kan, mau mulai menata seperti apa? Kalau hanya berdasarkan denah ruangan, mungkin kamu akan melihat ruangan itu berbentuk 2 dimensi saja dan jadi lebih terbatas. Padahal, ruangan ini bisa dilihat sebagai volume 3 dimensi. Dengan cara ini, kamu bisa menggunakan ruangan dengan lebih efisien. Misalnya, kalau dilihat secara 2 dimensi, sisi yang sudah ditaruh meja tidak bisa dipakai lagi untuk menaruh perabotan lain. Padahal, kamu bisa loh memanfaatkan bagian bawah meja untuk menaruh rak penyimpanan atau CPU komputer. Ruangan yang terbatas memang jadi tantangan bagi pemilik rumah mungil. Tapi, ini bisa disiasati dengan memanfaatkan ruangan yang multifungsi. Jadi, satu ruangan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di waktu yang berbeda. Kamu bisa mengatasinya dengan cara melihat pola aktivitas di rumah beserta waktu dan durasinya. Contohnya nih, kamu punya jadwal makan keluarga saat pagi dan malam selama 1 jam. Nah, di luar kegiatan makan bersama itu, ruangannya bisa kamu pakai jadi tempat belajar atau tempat kumpul keluarga. Gak cuma ruangan, perabotan juga bisa bersifat multifungsi loh. Misalnya, kamu bisa menjadikan bench di teras rumah sebagai tempat penyimpanan sepatu. Sekarang waktunya memilih perabotan nih Sobat UI. Sebaiknya, kamu pilih perabotan yang bisa dipindah, ditumpuk, dan dilipat atau yang biasa disebut loose furniture. Karena ada penggunaan ruangan yang multifungsi, memakai loose furniture menjadi pilihan yang tepat. Karena perabotan rumah bisa bebas dipakai atau disimpan sesuai kebutuhan, dan membuat ruangan jadi lebih lega. Sebagai contoh, rumah dengan ruang makan yang kecil bisa menggunakan kursi tipe stool, supaya kursi bisa ditumpuk saat sedang tidak dipakai. Dan walaupun ada beberapa perabot yang bersifat permanen seperti kitchen set, tapi kamu bisa menyediakan perabot lain yang bersifat fleksibel atau temporer untuk digunakan. Kalau kamu berpikir tentang pembatas ruangan, apa yang kamu bayangkan pertama kali? Biasanya yang terpikirkan adalah sebuah tembok permanen setinggi langit-langit rumah. Namun, sebenarnya pembatas ini bisa dibuat lebih fleksibel dan beragam. Kamu bisa loh pakai partisi yang bisa digeser atau dipindahkan, atau memakai rak pajangan atau rak penyimpanan. Dan bisa juga memakai meja, kredenza, atau sofa sebagai pembatas ruangan. Walaupun secara visual pembatasnya nggak terlihat jelas, tapi bisa membantu membedakan area satu dengan area lainnya di dalam rumah. Itu tadi 6 tip menata rumah mungil khusus buat Sobat UI. Semoga bisa membantu membuat ruangan di rumah jadi lebih efisien dan nyaman untuk kamu. Selamat menata rumah impian ya!